kita lihat. Kenapa lo ketawa sore-sore? Laki bini yang aneh. Aneh kan, tapi lo sayang sama kita. Asli Gue bukan juga lagi. tahu. Idi. Apa kabar Melanie Subono? Waras. Aduh, kejedukan gue ngatain lo. Aduh. Waras Jeduk tuh gue penting loh. dilalerin lagi. Waras tuh penting hari gini, gile. Asli bukan lagi. Iya nggak sih? Betul. Di tengah-tengah musim yang berkepanjangan ini, kalau kata bule-bule kan gini, the winter season is too long, gitu kan. Kalau kita summer nih, kemarau yang kepanjangan ini gila. Iya. Summer mulu gitu kan. Tapi summernya tuh pakai sumo, pakai migrain, pakai bingung, pakai takut, pakai segala macam. Pakai emosi. Pakai emosi. By the way, I just saw your Instagram story. Tadi gue sempet lihat lo habis colok-colok hidung. Itu mau kemana? Lo mau syuting atau justru udah selesai? Basically kalau gue itu selama since COVID, walaupun gue orang yang sangat teratur soalnya I stay at home kalau memang unless kepepet banget keluar baru keluar. Tapi even though di rumah gue 2 minggu sekali swab PCR. Nah kalau yang barusan ya karena gue ada asma, gue ada segala macam kan. So I'm just trying to stay healthy aja. Dan kadang-kadang kalau gue keluar kan, gue nggak mau bertanggung jawab membawa virus terus totonya papasan sama orang ya kan. But for the first ini sih besok gue berangkat to be on tour working on semi musical movie and stuff. Jadi besok berangkat itu pokoknya pulangnya sehari sebelum puasa. Like 6 kota. Itu lama loh. Are you excited? I'm excited. Of course I'm excited. You know, kan gue bangun tidur aja kan yang, hayo save the world, let's do this, and everything gitu kan. Itu adalah Melanie yang gue kenal. Iya, I'm excited. Tapi I know I have to be very careful karena sejak musisi dan orang film nulis surat ke presiden segala macam, this will be the first movie diokein dan musical project dan segala macam. So I really have tanggung jawab juga kan. I really have tanggung jawab untuk membuktikan that we go by protokol, kita benar-benar jalan sesuai izin dan segala macam. So, and gue sangat excited because this is my first, gue bukan orang film kan, gue orang musik. Yeah. This is sort of permintaan janji gue ke Eyang Habibie terakhir. Oh gitu? Yes. Terakhir lo janji bikin sebuah musikal atau terlibat sebuah film atau what did you promise Eyang? Dia kan sering sekali ngeliat gue teriak-teriak ya di istana, di mana dan segala macam gitu. And he's very okay, he's very supportive about that. Tapi dia juga bilang, Eyang akhirnya berhasil memperkenalkan cinta dan bahkan teknologi a bit diselipin lewat movie dan lewat seni. So perkenalkanlah hal ini lewat bidang yang kamu tahu, which is I know music, I don't really know movie, tapi masih bisa jadi lahan gue. So he makes me believe in 3 ibu. Ibu manusia, ibu bumi, dan ibu pertiwi. Dan itu udah menjadi pakem gue ya, itu udah menjadi pakem gue sehari-hari kan ngapa-ngapain. So basically, ya itu yang gue tuangkan ke film pendek ini yang rencananya akan gue launch deket-deket tanggal ulang tahun beliau lah. Untuk international Juni tanggal 25. Oke, berarti ini project lo? Yes, this is my project. Wah, gila. Gue gak ngerti deh. Sebentar ya. Melanie Subono yang gue kenal ya, seniman of course lah. Penyanyi, musisi, dia bikin lagu juga. Dia pecinta hewan. Dia adalah menempatkan dirinya untuk bersuara untuk yang tidak bisa bersuara. Bukan hanya hewan, tapi manusia. Yang suaranya mungkin kalaupun keluar hanya sayup-sayup dan tidak sampai ke atas, Melanie akan ada di sana. Dia adalah orang pertama yang saya tahu siap bantu setiap kali ada bencana. Ini itu Rumah Harapan Melanie standby. Belum lagi kalau gue tuh nggak sanggup loh follow Melanie Skidos itu. Why? Gue nangis mulu, gue tuh cengeng. Jadi kayak kemarin terakhir gue lihat siapa namanya Opa Bro. Kan gue ngikutin tuh ya. Terus gue nangis sendiri, terus mungkin gini, udahlah kamu tuh udah tahu nggak kuat ngeliat yang kayak gitu masih aja diikutin. Tapi gue suka ngeliat, jadi akhirnya gue cuma ngintip, abis itu udah keluar. I really cannot man, gue I don't know. Lu tuh hati lu terbuat dari apa sih? Nggak ada, makanya cuek. Nggak ada, plong, nggak kebawa gitu.
I don't know. I like. Nggak mungkin nggak kebawa. Lu pasti nangis. I know. Well, gue for the last I don't know berapa belas tahun. I believe kayak gue punya hashtag jangan mati sebelum berguna. Ya, I ya. just Dan believe ada like lagunya juga ya. ya itu bareng anaknya Wiji Tukul. I was thinking like Sorry. what if Fitri itu ya? ya Fitri Ngantiwani. Oke. Gue berpikir what if I die tonight or abis kita live ini have I done something? Lo nggak akan diingat jumlah subscriber lo berapa atau jumlah follower lo berapa, but you wanna touch someone's life or something's life kan sebetulnya. Itu pertama. Dan kalau hewan, setelah gue belajar bener-bener communicating with them dan talk with them, sebenarnya justru gue jadi lebih banyak belajar. I become a better me. Mereka ternyata tujuan hidup mereka memang ada di kita to teach us to do a lot of things. Jadi ya, even dari Opa Bro, ternyata kan setelah seminggu dia nggak ada, baru temen gue yang bisa denger dia juga ngasih gue pesan yang dia terakhir emang pengen kasih ke gue kan. So it's like emang pesan-pesan yang kadang-kadang gue lupa dalam hidup. Kayak dia bilang, Mama, hidup adalah hidup, nikmatin. Lo hidup pasti mati kok. Tapi kalau mati, belum tentu lo bisa hidup lagi. So nikmatin hidup selagi lo masih hidup. And those things yang animals taught me, alam, semesta, pohon, and everything, ya emang gue nikmatin dengan sedihnya dan senengnya, dan I really embrace those emotions banget sih. All emotions equally ya, happy, sedih, edgy, everything gitu. And it's fun. It's fun. I feel alive gitu. Gue kalau lagi nggak ada apa-apa tuh sih kayaknya ini kiamat apa besok ya, kok sepi amat gitu, kayak nggak ada. Kok kayak nggak ada ini ya, lapisan-lapisan permasalahan ya, hari ini kayak terlalu tenang gitu di muka bumi ini. Pasti ada yang salah gitu. Sementara sebagian besar orang suka atau bukan suka, lebih memilih untuk menghindari kesedihan yang terlalu amat gitu ya, atau kepergian seorang yang dikasihi, entah itu sesama manusia ataupun hewan peliharaan, dalam hal ini tadi kita bicara Opa Bro gitu ya, dan berbagai macam melaniskidos yang lain-lainnya yang kita tahu namanya makhluk hidup pasti ada mati gitu kan. So one day you will be separated from them, dan itu sudah sebuah hal yang pasti. Sementara gue kemarin kehilangan Roxy aja tuh gue nangisnya udah guling-gulingnya kayak gitu. So aku suka sih kalimat Melanie tadi ketika bilang bahwa I choose to embrace semua rasa yang ada ini tanpa rasa, nggak pakai takut tuh ya, atau ada takut tapi lu langgar aja. You have to face it anyway, right? Ya. Yeah. Buat sekarang gini, kalau lo mau hindarin, what can you do? Live in the jungle, lo akan tetap ada attachment sama pohon probably. Betul. Or with what can you do? Even I'm not a religious person ya, tapi I believe even Jesus bisa marah, dia bisa sedih, bisa apapun gitu ya kasarnya. So kita emang diciptain dengan feeling kan, unless lo mau jadi robot. I had some moments in my life yang gue turn robotik gitu ya, gue berpikir itu adalah solusi. Ternyata enggak gitu. Enggak. It was still there, gue masih manusia, rasanya ada. So might as well hadepin gitu. Gue nggak malu untuk nangis, nggak malunya gue untuk ketawa gitu. So, yeah. Okay. And it's nice to live like that, tau gak lo? Gitu deh. Bagaimana soal kemarahan? Banyak orang yang nggak kenal Melanie dan hatinya yang sebenarnya lembut ya anak ini, berpikir kalau lewat post lo itu lo adalah tokoh yang pemarah ya. Kata-kata yang lo tulis itu cenderung seakan-akan mencerminkan, kok nih orang marah mulu ya gitu. Kapan sih nih orang nggak marahnya gitu ya? Itu can you tell us more about that, dan apakah itu ada hubungannya dengan hashtag yang lo buat, malaikat brengsek? Kenapa malaikat tapi dia brengsek gitu, Mel? Oke. Kalau malaikat brengsek itu sebenarnya I didn't create that name. Jadi I don't know, I cannot remember what year, tapi dulu tuh awal-awalnya gue bermusik, kayaknya tahun-tahun segitu tuh everybody harus punya nama fans. Ya kan, apalah gitu. Terus gue pikir gak mau, ngapain ngefans sama gue, seriously ngapain, sampai hari ini gue juga masih berpikir gitu, don't gitu, gue I'm a jerk gitu kan. Nah waktu itu karena pertama kali salah satu single gue adalah Ya Sahabat, orang tuh pada bikin gitu, oh ya Sahabat Melanie deh. But then
gue nggak pusing sama Sobat gitu-gituan. padi ya, zaman dulu ya, sobat Iya. padi lah apa. Nah, Peter Pan waktu itu ngeluarin Sahabat Peter Pan, terus fans-fans Ya. sendiri yang pada rungsing gitu. Oh, aduh apa ya Mbak? Really, I don't give a lu juga nggak usah jadi fans gue gitu. Don't, let's be friends. Akhirnya kesini-sininya mereka sendiri menganggap gue malaikat. Jadi sering bilang mungkin dengan Rumah Harapan atau lagu gue menyentuh dengan lirik-lirik gue, mereka nyebut gue malaikat. And I said no, gue tuh brengsek. Nah sementara masa yang paham lagu gue, yang tergerak oleh lirik-lirik gue kan tuh kan bisa dibilang menengah ke bawah, yang buruh, yang apa ya, pejuang, anak jalanan, yang gitu-gitu kan. Yang kalau secara keseharian di Indonesia mereka dipandang sebagai orang brengsek karena mereka pakai kaos band, mereka dekil, mereka tatoan, mereka apapun. Sementara di mata gue mereka malaikat. So I kind of balance that word. Malaikat brengsek. So don't hero, jangan me-worship orang karena akan tetap jadi brengsek. Sementara lo yang gue dianggap orang brengsek, kalian tuh malaikat buat gue. Rumah Harapan tuh bisa jalan, musik gue bisa jalan dari orang-orang yang dicap brengsek itu. Gitu loh. Jadi membalance sekali ya jatuhnya ya gitu. Jangan terlalu membrengsekkan orang, pasti ada sisi malaikatnya dan begitu juga sebaliknya. Iya. Oke. Dari tadi lu sempet 2 kali gue tangkap ngomong jangan ngefans sama gue. Gue tuh emang jangan gitu. Sampai hari ini gue jawabnya begitu. Gue brengsek nggak, tapi gue pengen tahu definisi di balik kalimat itu. Maksudnya jerk itu apa? Maksudnya brengsek itu apa? Gini, di negara kita itu terlalu diheroin. Oh, pada saat lo baik itu pada saat lo tidak pernah lo nggak akan posting rokok, lo nggak akan posting hal-hal kayak gitu. Gue tuh pengen menghumanize orang-orang yang lo anggap Tuhan gitu loh. Lo tetap orang gitu, lo tetap orang. Jangan gitu. Dan itu kan masuk kategori brengsek buat orang. Dan gue tidak mau jadi orang yang dipandang, oh dia malaikat banget. Terus orang papasan sama gue kecewa. Ih, ternyata orangnya gitu ya. Ide ngerokok, ide dekil, ide ini. Gue mencoba membumikan gue gitu loh. No, gue brengsek, titik. Jangan terlalu nganggap gue yang, oh Melanie akan, no. Jauh, bos. Oke, jadi lo adalah seorang perempuan yang peduli akan banyak hal di muka bumi ini, khususnya di Ibu Pertiwi, yang menyuarakan rasa lewat musik lo. Lewat seni, gitu ya? Apapun itu ya, tulisan. Apapun itu. Ya, oh iya, I forgot that. Tadi aku harus bilang juga Melanie juga adalah penulis buku. Ya, aduh, ini. Iyalah, kalau lu jangan bilang lu bukan penulis buku. Kalau udah nulis terus jadi hasilnya buku, terus udah dibaca orang, itu penulis buku. Oke. Iya kan? Oke, Mel. Aduh, ini lagi ada anak bayi baru ya. Jadi dia baru mengetahui suaranya, terus ya ribet begitulah. Jadi kalau mau dikejar, mau diangkat, mau ditaruh keluar biar dia nggak ribut, dia kabur. Drama. Nah, diambil aja, dia diambil. Biar nggak ribut, mama lagi live. Siapa namanya? Namanya Bear. Karena gue udah gak tahu mau ngasih nama apa. Karena mukanya kayak teddy bear kan, ya udah Bear aja. Ini ada yang bilang Melanie is apa adanya. Well, that's true sih. Benar, Melanie is apa adanya is true. Pertanyaan berikutnya dari gue adalah, apa yang menginspirasi lo menulis lagu? Apakah harus ada hurt dulu di sana? Atau lo memang orang yang sangat empath ya? Sangat empatinya besar di atas rata-rata orang lain yang lo kenal selama ini, sehingga ketika lo terpicu itu lo bisa bikin sebuah karya lagu, ataukah apa? Gue orangnya spontan ya. Gue itu nulis lirik setelah gue take vokal. Aneh gak lo? Jadi biasanya udah jadi lagu. Jadi nada dulu. Jadi lagu gini. Terus nge-jam workshop sama anak-anak. Nyampe studio, anak-anak pasti bete tuh. Oh ya, gue sambil baru nulis tuh. Gue nyanyi apa tadi ya? Sebentar dengerin baru gue catat. So spontaneous sih. Basically hal-hal yang gue lihat di sekitar gue. I think kebanyakan sih kegelisahan ya. Nah, dan happiness jarang bikin kegelisahan kan, gitu. Iya, baru gue mau bilang tapi lo dijawab happiness jarang membuat kegelisahan. Tapi masa lo nggak pernah tergelitik selama ini untuk membuat lagu yang cinta aku dan kamu, kita berakhir dengan bahagia, kayak gitu-gitu. Ada ya? Nggak ada yang berarti. Ya kan, happily ever after rata-rata lagu cinta tuh. Menurut gue
gue pernah berantem sama orang. Jadi orang bilang, lo bikin dong album religi. Waktu itu juga gitu. Sama ada yang nyuruh album cinta, album religi. Gue jawab begini, album gue, musik gue, tulisan gue, whatever it is, sangat religius dan sangat penuh akan cinta. Cinta kepada manusia, cinta kepada kebaikan, cinta untuk tidak mencuri, cinta untuk tidak membunuh. Ibaratnya kalau beragama, gue bukan ateis. I believe in God so much. Tapi mungkin gue agnostik. Gue lebih kalau ditanya agama lo apa kebaikan, gue mendingan jalanin firmannya ketimbang ngaku-ngaku agamanya apa gitu. Nah, jadi menurut gue sangat religius dan sangat penuh cinta sih lagu-lagu gue. Tapi cinta itu kan tidak selalu harus pacaran. Gitu kan. Jadi gue bicara tentang bumi, gue berbicara tentang hewan, gue berbicara cinta untuk tidak menyakiti sesama, untuk tidak menginjak sesama. That's love. Tidak harus selalu romantika dua anak manusia ya, itu maksudnya. Iya betul, itu ambiar nanti. Gue pernah sih coba, abis itu I tried tuh, gue tuh pas manggung tuh yang agak so sleepy. Terus gue yang udah gitu, no. Gak kena. Serius loh, masa Iya. nyanyi lagu cinta lu bisa sleepy sih? Tapi dalam kehidupan nyata lu juga gak menye-menye ketika lo tertarik pada lawan jenis gitu lo. I mean, Oke, mungkin kita nggak bicara sekarang. Let's move like a few years back. Ketika lo pernah memutuskan menikah gitu ya. Apa lo bukan orang yang menye-menye juga pada saat itu? Were you once yang cinta dia selamanya gitu, atau did you learn something from that dan berpikir bahwa ya udahlah, enggak, saya mau begini aja cara saya meresponi gitu. Gini, I believe in love so much. Gue bisa jadi sangat mushy gitu yang banget. I love getting flowers. I love Really? those. Yeah. Habis itu gue keringin semua, gue taruh di botol anggur merah. Yeah, I do. Gitu. I do. But something about my family ya mungkin dari sisi Habibinya dan segala macam teach me to be logic juga. Jadi logisnya gue suka keluar. Nah, gue bisa 2 kali menikah. Gue nggak akan pernah bilang orang yang salah ya. Kesalahan gue sendiri, that it fail, adalah gue tidak logis. Jadi sekarang pembelajaran yang gue ambil adalah, being in love is good. But also be logic juga kali, Mel. Gitu. Wait a minute. Jadi, being too much yang, nggak logis. Oke, maksud lu ketika correct me if I'm wrong, 2 kali menikah dulu itu, logika lu kalah dengan menye-menyenya. Is that what you're saying? Iya, karena gue terlalu banyak dengerin orang, dan gue berpikir that's the right thing to do. Gue mengesampingkan Melanie-nya, you know. The real Melanie. Yes. And that is wrong. That is so wrong. Makanya gue terlepas dari semua orang membuat kesalahan pastinya, tapi gue lebih suka nganggap itu kesalahan gue sendiri gitu. It wasn't me. Sekarang, I still believe in love. Sekarang I believe in love, I'm in a relationship, tapi tetap aja yang logis-logis aja. Oke, misalnya kayak dulu kan mungkin kita akan kelepek-kelepek dibilang, hujan akan, nggak segini deh, gunung bakal gue ini lo lewat, tuh mau kemana gue samperin. Dalam hati gue, sekarang gue bisa nyot, anjir lo hujan aja males keluar, ntar dulu katanya. Iya kan? Jadi, like, just be logic gitu. Which is much more fun kan sebetulnya, dan realistik. Iya. Nggak tahu ya, lo setuju sama gue apa enggak soal hal ini. Sepertinya kebanyakan kita perempuan berusaha untuk menempatkan suami kita menjadi problem fixer dan ayah kita yang harus bisa beresin kalau ada apa-apa. Padahal dia juga datang ke dalam perkawinan mungkin dengan segala ketidaktahuan dan segala kecupuan, nggak sih? Sebenarnya iya gitu. Jadi kita tuh lewat ya kan. Mas Tuna sini. Hai, ini ada sini boleh nak, boleh. Naik ke sini. Mana siapa ini? Ini panggil aku Mas ya tante. Kenapa dipanggil Mas? Mas Tuna, dia minta panggil aku Mas ya. Hai Mas, kok lucu banget ini. Gemesnya. Lo nggak tahu umurnya berapa nih ya? Kira-kira menurut Gigi nggak ngerti. Baru 2 tahunan di tong sampah itu. Aduh. I know. Oke. Ya apa tadi ya? Tadi soal kenapa kita mengharapkan suami kita bisa beresin baggage kita. Kalau gue bisa menganalisa me in previous relationship, gue malah sebenarnya punya too much baggage yang gue sendiri nggak ngerapin dulu baggage gue. Oke.
I have dad's issue. Ibu gue ada di Jerman. Gue lahir, gue pindah negara pada saat gue kecil. Gue tuh I have too much blame. Siapa ya gitu. Terus I thought getting married was a solution. Was a solution of daddy's issue atau was a solution of this and that gitu. Akhirnya gue membawa orang malah Lain lebih ke berantakan dalam. ke baggage gue gitu kan. Jadi sampai udah kelar tuh yang whose baggage is this gitu yang udah. Nah gitu. Terus udah gue campur berharap aduk ya. asli. Terus gue berharap orang lain akan fix it for me. Nah sekarang before I get into relationship, gue mau gini, oke, gue udah rapihin dulu semua baggage gue. Termasuk baggage yang jelek, baggage yang bagus, baggage yang berantakan, ini terus segala macam. This is my baggage. I wanna move in, this is the baggage gitu. Akan lebih enak sih. Kalaupun salah ya, let me fix this. Ayo fix together. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama cupunya. Be realistic, let's do this gitu. Tapi baggage-nya pasanganmu, kamu mau terima juga atau like, harus ketika mau. Bukan, sorry, aku rephrase. Ketika dia datang, apakah kamu mengarahkan dia untuk okay, this is my baggage, where's yours? Okay, this is my baggage. Show me yours whenever you feel like ready. Tapi jangan nanti ya. I won't gue nggak akan benar-benar get serious before you can be open about your baggage. Oke. Masalahnya sampai kapanpun lo akan tetap find new baggage gitu. I think. Iya, along the way memang kan? kita kerjanya ngumpulin baggage. Menurut gue juga. Jadi nggak akan pernah kelar juga gitu. But paling nggak the main baggages kita udah tahu gitu, kita udah lihat. Oke. Gue mau lihat ini komen barusan ada yang ngomong, pernah lelah nggak sih bertahun-tahun menyuarakan kegelisahan, but things just stay the same or even worse. Oke, nanti. Ini lagi ngomongin baggage. Sebentar ya. Oke, untuk sekarang wajah Mel mungkin sedikit tertutup oleh komen, nggak apa-apa teman-teman. Tapi nanti ketika ditayangkan ulang pasti hilang kok semua komen-komen. So you can rewatch it again. Muka gue cakep kalau setengah doang kok. Enggak lah, gila muka cakep begini. By the way, semua orang tuh selalu pernah mengira bahwa lu zaman dulu tuh awal mulanya itu dari model, beneran apa enggak sih? Atau lu memang langsung ke, bener ya? Yep. Because of your, what was it, like your height atau muka Indo atau apa? What do you think got you in the door di Indonesia ini? I don't know, I send an application. Mode. Oh, mode. Iya, mode. Tapi dari kecil nyokap tuh udah suka, karena nyokap juga model kan, jadi suka diajak, ini kalau foto ayo, enak kamu buat iklan Astor lah, iklan apa. Ya, terus bahasa Indonesia gue masih tolol banget kan, gitu kan. Ya udah, terus abis itu I was like, gue kan orangnya pengen coba apapun ya. I tried dari modeling sampai kasarnya terjun payung gitu. I tried everything out of curiosity gitu. Ternyata it brings the way gitu. Gue coba aja. Semuanya ya. Tapi apakah semua coba-coba itu yang pernah lo lakukan? Karena tadi lo sempat mention yang namanya daddy issues, dan gue agak tertarik membahas itu karena kayaknya hampir semua orang sebenarnya ada daddy issues ya. Cuma masalah sekental apa dan diluted, secair apa gitu ya. Tapi semua orang rata-rata punya. Untuk merecap, izinkan saya buat teman-teman yang nanya, maksudnya apa sih dari tadi daddy issues gitu ya? Siapa sih Mas Daddy gitu? Bukan. Tadi Mas Tuna itu bubuknya. Mas Daddy bukan Mas. Daddy issues adalah permasalahan yang dialami seorang anak ketika dia kurang mendapatkan figur ayah dalam hidupnya, dalam arti ayahnya mungkin dari kecil udah nggak ada, atau dia nggak tahu ayahnya, atau ayahnya ada tapi secara emosional tidak pernah hadir, atau justru terlalu keren ayahnya sehingga tidak pernah terlihat ada kesalahan. Mungkin ibunya terlalu menutupi atau apa, sehingga ketika dia sudah dewasa, dia berpikir bahwa tidak ada yang pernah bisa menyamai ayahnya, atau lu harus beresin hidup gue karena dulu bapak gue begini gitu ya. Kurang lebih seperti itu daddy issues. Ada bahasa Indonesianya nggak sih? Dan kalau di bahasa Indonesia kayaknya juga nggak enak ya. Masa permasalahan ayah? Enggak ya, aneh ya. Actually quite weird. Oke, anyway, back to daddy issues. Nah, tadi lo sempat bilang lo pernah masalah daddy issues dengan lo pindah ke sini dari Jerman, bahasa lo juga tadi masih, lo sendiri bilang masih on gitu ya bahasanya. And then your real mom masih di Germany ya, betul ya?
Ya. Dan but you live here with your dad dan juga your siblings yang adalah dari another mom yang lo panggil nyokap juga, lo panggil mama juga. Tapi gue pengen tahu deh, menurut seorang Melanie yang dulu mengalami daddy issues dan dengan segala macam baggage yang lo tumpahin ke orang, lo harapin orang untuk bereskan, dengan Melanie yang hari ini we're talking to you today, dengan lo udah lebih bisa menumpahkan perasaan lo ke lagu, ke buku dan yang lain-lain. Ada progress nggak? Do you still have the daddy issues or can you say no? Can you firmly say no? Actually, you know what? Saya sudah ampuni semua, udah beres. No. And it stopped, tau nggak how? Gue bener-bener face everybody. I went to there, face my mom. I face my dad. Ke Jerman? Sekarang dia di Belanda. Face my mom, face my dad, face everything yang gue anggap I hate this dude atau apapun itu. There was like tough couple of years. Gue hadepin satu-satu. Awalnya gue berpikir pengen nanya sejuta kenapa ini, kenapa itu. But then again, mungkin nggak akan. Iya sih, tapi kadang-kadang kita juga really wanna hear the answer. Akhirnya gue bisa datang dengan polos, you know what, lo kasihan sebenarnya. I forgive you. Dan ngomong forgive you sama pada saat kita tahu harus dan end the day emang kita tahu, you know what, I forgive you. Kita bisa ngelihat, setelah gue menjauh, gue bisa ngelihat, sebenarnya orang-orang ini juga kasihan kali. They didn't know what they do with their life before. Mungkin they made mistake yang akhirnya membawa kita ke dalam kesalahan itu. And then we say, I forgive you. Setelah itu hidupku jauh lebih enteng. No, I don't have those issues anymore. Malah bisa lebih enak. Apa ya? Udah gue potong gitu loh. Apa sih lingkaran setannya gitu? Apa ya? Lingkaran setan. Kutuknya udah lo potong, lo putus. Tough to do. Itu gila rasanya tuh ya. Itu for you untuk menghadapi orang yang you hate atau you're so angry atau bahkan yang gue salah. I can come to my ex-husband di mana gue salah dan gue bilang, gue minta maaf. Kayak gue bener-bener nyuci semuanya, tau gak sih? You know what? Gue capek, gue mau hidup, gue tenang. Gue mau hidup gue bermanfaat. Lo bisa terima atau enggak, it's okay. Yang penting gue maafin, gue udah minta maaf. Kalau lo bisa berubah, thank God. If not, I'm still gonna be with you. Tapi ya, you do your own baggage, you know what? Dan sejak itu life is lebih, orang bisa lihat, gue rasa sih kayak misalnya lo yang tahu gue lama gitu, lebih tenang gitu. Sekarang lebih tenang gitu. Marahnya pun gue lebih tertata. Bukan yang cuma teriak, kan gitu, lebih jelas apa sih maunya gue. Why did I do this? I have feelings. Dan tapi memang untuk orang nyampe ke proses itu susah banget sih. Susah banget. Berapa tahun, Mel? My whole life probably. Enggak. Puluhan tahun gitu maksudnya. Ketika lu memutuskan, oke, gue akan cari tahu satu persatu, gue mau cuci semuanya, gue mau minta maaf, gue mau memaafkan. Itu berapa tahun sampai lo akhirnya, oke, I've done everything. Now gue mau hidup. It took move on. 30 years, 2 marriages, a lot of careers and fights and this and that. Yeah. Sejak itu, tapi habis itu gue lebih bisa mikir clear gitu loh. Yeah. You know, like, oh man, I can really relate. Itu akibat daddy issues itu juga bisa membuat orang nggak cuma relationship kita ya, yang mungkin kita choose the wrong relationship, tapi juga memilih pekerjaan atau terlibat dalam sebuah project pun kita bisa salah loh. Karena kita bawa amarah itu, lo setuju gak sih? Iya, kalau nggak mungkin nggak usah jauh-jauh amarah ya. Like I used to wear all black. Sampai gue era mikir abis gue talking about me? See, now neither of us wearing black. Sampai gue tuh pernah akhirnya mikir setelah itu, pada saat gue menjauh ya, gue benar-benar needs to think. Gue bahkan berpikir ulang, do I really like black karena I really love black? Atau karena my dad always wear black? I wanna I wanna get compliments out of him. Atau things like that kan, approval or apapun saya itu mau gitu. Dilihat oleh ayah saya, saya gitu. mau hal-hal kayak gitu. Jadi gue mulai dari nol. What is actually my favorite color? What music do I really like? Gue bener-bener tuh umur 30 lebih mulai lagi dari nol. I search for me. Gue ingat beberapa tahun lalu awal-awal kenal lo itu salah satu kalimat yang paling sering diucapkan seorang Mel adalah, gue cari duit sendiri, gue bermusik sendiri, gue bukan karena bapak gue sukses dengan Java bukan karena dia, gue I have my own ini. Pada saat itu lu masih dalam proses itu ataukah
sudah mulai mengampuni, atau itu salah satu identitas yang muncul ketika no, pokoknya gue sendiri. Apaan, dia nggak tahu apa-apa kok, gue yang cari duit sendiri, gue yang bikin nama buat diri gue sendiri. Mungkin pada saat itu involve emotion, tapi today gue still saying that, tapi mungkin dengan tone yang beda. Oke. Karena gini, gue kalau orang kadang lihat dari sisi yang satu, iyalah di cucunya Habibie anaknya Subono mau ngapa-ngapain pasti gampang. Orang You know sering what? ngomong gitu kan. Sampai besok tiba-tiba gue misalnya kerjain sesuatu yang bidangnya di luar mereka deh, gue bikin I don't know, gue jadi tukang tanaman gitu. Tetap buat mereka, dan gue berhasil nih jadi tukang tanaman. Orang tetap cuma akan bilang, iyalah anaknya si ini. And that sucks, you know, gitu kayaknya. Don't you give me credit a bit gitu, bahwa gue bisa melakukan sesuatu tanpa, ya of course they help, tapi masa iya sih, gue tiba-tiba punya sekolah balet juga sekarang akan dibilang, iyalah cucunya Habibie, padahal apa hubungannya gitu. Halo, lihat gue sebagai gue dong gitu.